posisi duduknya sudah nyaman? Jarak antara Ade dan saya itu terlalu dekat atau terlalu menjauh? Silakan. Sekarang sudah nyaman? Saya manggilnya nama aja atau gimana? Tidak keberatan kalau dipanggil saya? Nama saya Fatihatul Rosdan Aulia. Pada hari ini saya akan mendampingi Sally dalam proses konseling hari ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya senang sekali ya bisa mendengar Sally dalam keadaan baik hari ini. Sally, apakah ada kesulitan saat mendatangi tempat ini? Tidak, tidak ada. Baik. Terima kasih ya sudah bersedia hadir ya Sally. Saya memahami bahwasannya mengikuti konseling untuk pertama kalinya itu mungkin membuat Sally agak merasa canggung, lalu juga merasa gugup atau bahkan bingung ini harus mulai dari mana, harus juga berbicara apa. Ya, memang saya ada. Apakah Sally sudah pernah mengikuti konseling? Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konseling itu apa dan tujuan konseling, lalu juga ada asas-asas yang ada dalam konseling ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Hal yang wajar ketika konseling ini baru pertama kali mengikuti konseling. Lalu juga saya berterima kasih banyak ya kepada Sally karena sudah jujur menyampaikan perasaannya. Saya sangat menghargai keterbukaan Sally. Semoga selama sesi konseling ini kita bisa berjalan dengan lancar, lalu juga Sally bisa terbuka dan nyaman bercerita dengan apapun yang Sally ingin tuju di konseling ini. Sally, bahwasannya dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus diketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang lalu ada asas kesukaretaan, lalu juga ada asas keterbukaan, lalu juga ada asas kenormatifan, dan juga ada asas kemandirian. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi segala sesuatu yang Sally ceritakan dalam sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya bocorkan kepada siapapun tanpa seizin Sally tersendiri. Nah, lalu juga ada asas kesukaraan. Berarti Sally mengikuti konseling ini atas kemauan Sally, jadi bukan dari paksaan seseorang. Lalu juga ada asas keterbukaan. Nah, berarti Sally berharap dapat menyampaikan informasi sesuai kenyamanan Sally agar saya dapat memahami apa yang menjadi masalah, apa yang sedang Sally rasakan. Jadi saya berharap bahwasanya Sally sangat terbuka kepada saya supaya informasi saya tidak salah paham. Lalu ada asas kenormatifan. Nah, berarti selama proses konseling berlangsung itu dilakukan sesuai norma agama Islam, lalu juga sesuai dengan norma sosial, lalu juga sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, sedangkan ada asas kemandiriannya juga bertujuan untuk membantu Sally agar mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan Sally secara mandiri. Nah, apakah yang saya sampaikan sudah dapat dimengerti? Sudah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, Sally konseling juga mempunyai tujuan. Tujuan konseling ini adalah membantu Sally memahami kondisi yang sedang Sally alami saat ini. Nah, untuk durasi pertemuan kita hari ini itu ada 15-20 menit. Sally memang saya juga berharap bahwasannya Sally dapat terbuka sesuai kemampuan dan kenyamanan Sally agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah penjelasan saya sudah dapat dipahami? Ya, saya Baik, kalau semisal saya sudah memahaminya, apakah Sally bersedia untuk mengikuti proses konseling kita hari ini? Ya, saya bersedia. Jadi sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Nah, baik, kalau semisal tidak ada pertanyaan yang membuat Sally datang ke layanan konseling hari ini. Saya merasa berkepikiran dan juga saya selalu merasa sedih. Jadi akhir-akhir ini Sally merasa banyak pikiran, lalu juga Sally merasa
dalam keadaan sedih. Baik, bisa Sally ceritakan lebih lanjut mengapa dan apa yang menjadi penghambat banyaknya kecemasan? Saya sering melihat orang tua saya berkecemasan sampai eh, ya, dan kali ini akhirnya dan aku mencintai. Berarti situasi yang terjadi di dalam keluarga menjadi sumber kesedihan dan ketidaknyamanan yang sedang saya pikirkan saat ini. Bagaimana perasaan Sally ketika melihat pertengkaran tersebut? Sangat sedih. Tidak membuat pikiran merasa penuh dengan kesedihan. Saya memahami bahwasanya di posisi seperti itu mungkin tidak mudah bagi Sally. Jadi Sally merasa takut, merasa sedih, lalu juga merasa banyak pikiran seperti itu. Jadi sudah berapa lama kondisi ini berlangsung? Kurang lebih 8 bulan. Jadi selama 8 bulan terakhir Sally menghadapi kondisi tersebut. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya merasa sedikit tertekan dalam belajar karena saya selalu mengerjakan. Selain belajar, apakah ada aktivitas lain yang ikut terganggu? Jadi Sally mulai menarik diri dari banyak orang, lalu menyimpan perasaan Sally sendiri. Dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu berarti Sally sangat ringan dan angka 10 berarti sangat berat, seberapa besar masalah ini mengganggu pikiran Sally? Jadi cukup tinggi ya menurut Sally. Apa yang membuat Sally memilih angka 10 dan bukan di angka 5? Karena menurut saya, dalam kondisi saya yang mulai beranjak dewasa seperti ini, saya baru-baru ini mencoba permasalahan tersebut. Saya memilih angka 10 karena itu memang benar-benar berat bagi saya. Jadi frekuensi kesedihan yang sering muncul membuat masalah ini terasa cukup berat bagi saya. Ketika menghadapi masalah, bagaimana kondisi ibadah saya? Kondisi ibadah saya alhamdulillah menambah baik dari sebelumnya karena saya memang dari usaha tersebut memotivasi bahwa saya bisa bercerita belum hanya pada mama dan teman saya, tapi saya juga bisa bercerita kepada Allah. Itu bagus sekali ya bahwasannya Mas Sally masih mengingat bahwasannya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada jalannya. Biasanya apa yang Sally lakukan ketika merasa sedih atau sangat cemas? Saya suka berdiam sendiri. Apakah Sally pernah mencoba berdoa atau mengadu kepada Allah ketika Sally menghadapi situasi yang cukup membuat pikiran Sally terasa berpikir keras? Sally, terima kasih atas keterbukaan Sally selama sesi pertama ini. Informasi ini membuat saya memahami kondisi Sally. Apa yang Sally ingin capai untuk proses konseling ini? Saya ingin lebih fokus dalam belajar supaya bisa mengembangkan ilmu saya dalam bidang baik. Jadi salah satu perubahan yang ingin dicapai oleh Sally adalah berkurangnya kesedihan dan pikiran yang mengganggu di diri sendiri. Jadi tujuan yang ingin Sally capai adalah mengurangi kesedihan, lalu juga memperoleh ketenangan dan meningkatkan fokus belajar Sally, sehingga tugas sekolah dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwalnya. Jadi Sally dari angka 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Sally untuk melakukan perubahan? Angka yang cukup tinggi ya Sally, dan itu menunjukkan bahwa Sally memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik.
Baik, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin menyimpulkan hasil pembicaraan kita berdasarkan cerita yang telah Sally sampaikan. Saat ini Sally sedang mengalami kesedihan dan tekanan akibat sering melihat perkataan orang tua. Lalu juga kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 8 bulan dan mulai mempengaruhi konsentrasi belajar Sally, aktivitas sehari-hari juga. Serta namun Sally masih bisa untuk terus fokus dalam hal beribadah. Namun saya juga melihat bahwasannya Sally memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi situasi tersebut dan memiliki orang mama yang suportif, lalu juga memiliki teman yang dapat memberikan dukungan. Nah, tujuan yang ingin dicapai melalui konseling ini adalah mengurangi kesedihan, juga memperoleh ketenangan dan meningkatkan fokus belajar. Apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan yang Sally maksud? Untuk membantu proses konseling pada pertemuan berikutnya, apakah Sally bersedia untuk mencatat situasi atau kejadian yang membuat Sally merasa sedih, cemas, atau merasa banyak pikiran selama 1 minggu ke depan? Saya bersedia. Oh iya, baik. Nah, catatan tersebut itu akan membantu kita untuk memahami kondisi Sally secara lebih mendalam pada pertemuan berikutnya ataupun di pertemuan sesi 2. Sally, bagaimana perasaan Sally setelah mengikuti konseling ini? Saya merasa lega. Alhamdulillah, terima kasih karena Sally sudah terbuka dan juga sudah percaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan ketenangan dari setiap urusan yang Sally jalani. Untuk sesi konseling hari ini kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk. Sesungguhnya sebenarnya belum selesai. Terlalu dekat ya. Bagaimana kabarnya Sally hari ini? Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya Sally menceritakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Sally merasa sedih dan sulit untuk fokus belajar. Apakah kondisi tersebut masih Sally alami? Bolehkah Sally menceritakan apa yang paling mengganggu pikiran Sally pada saat ini? Saya merasakan kemudian saya jadi ada kekhawatiran bahwa Sally takut bahwa kondisi proses Sally akan turun. Ketika pikiran tersebut muncul, perasaan apa yang biasanya Sally rasakan? Saya memahami bahwa situasi tersebut tentu tidak mudah bagi Sally. Biasanya apa yang Sally lakukan ketika merasa sedih? Saya suka menulis hari-hari saya di buku diary saya. Untuk membantu kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, saya akan menggunakan skala 1 sampai 10, di mana tidak ada jawaban benar ataupun salah ya. Angka yang Sally pilih adalah berdasarkan apa yang benar-benar Sally rasakan. Nah, angka 1 itu berarti kesedihan yang dirasakan itu masih sangat ringan dan hampir tidak mengganggu. Sedangkan angka 10 itu berarti kesedihan sangat berat dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Sally. Nah, menurut Sally, perasaan Sally itu ada di apa? Jadi perasaan Sally itu ada di angka 10 ya, dimana berarti kesedihannya lumayan cukup berat dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Sally. Nah, baik, dari pembicaraan kita hari ini, saya memahami bahwa pertengkaran orang akan membuat aktivitas kita menjadi kurang efektif. Masih membuat Sally juga merasa sedih dan khawatir terhadap menurunnya prestasi Sally juga. Apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan Sally? Terima kasih atas keterbukaan Sally di sesi 2 ini. Untuk pertemuan berikutnya,
kita mulai mencoba memperhatikan hal-hal yang membuat Sally merasa lebih tenang. Di sesi 2 ini kita akhiri terlebih dahulu. Kita lanjut lagi di sesi 3 di minggu depan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan gitu. Posisi duduknya sudah nyala? Baik Sally, bagaimana kabarnya untuk minggu akhir-akhir ini? Masih sedih, baik, saya menghargai usaha yang telah saya lakukan selama ini. Nah, ketika Sally merasa sedih, apa yang biasanya saya lakukan? Saya bercerita kepada saya. Jadi ketika Sally merasa sedih, saya suka bercerita kepada teman-teman Sally. Bagaimana perasaan Sally setelah Sally bercerita kepada teman-teman Sally? Setelah saya bercerita ke teman-teman saya merasa lebih tenang dan lebih aman. Jadi setelah Sally bercerita dengan teman-teman Sally merasa lebih lega dan lebih nyaman karena beberapa situasi yang Sally rasakan itu sudah diceritakan kepada teman Sally. Selain bercerita dengan teman-teman Sally, apakah ada hal yang membuat Sally merasa lebih baik? Saya berdoa. Oh iya, berarti Sally merasa lebih baik ketika Sally berdoa. Seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya ya, angka 1 berarti kesedihan sangat ringan dan angka 10 berarti kesedihan yang sangat berat. Nah, kalau menurut Sally, perasaan Sally sekarang itu ada di angka berapa? Baik, dari angka 10 menjadi angka 7, yaitu saat itu menunjukkan bahwa sudah ada perkembangan yang mulai Sally rasakan. Saya mengapresiasi usaha yang telah Sally lakukan. Saya berharap Sally dapat mempertahankan hal-hal yang membantu Sally untuk merasa lebih tenang dan untuk membantu Sally merasa lebih baik lagi. Untuk sesi 3 ini kita akan sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya sudah nyaman? Silakan. Sudah nyaman? Bagaimana kabarnya Sally hari ini? Saya merasa sedih. Alhamdulillah, pada sesi pertama Sally kan Alhamdulillah pada sesi pertama Sally berharap dapat lebih tenang dan lebih fokus belajar. Menurut Sally, apakah sudah ada perubahan ke arah tujuan tersebut? Saya merasa saya lebih Sally jika menggunakan skala yang sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana angka 1 itu berarti kesedihannya sangat ringan dan angka 10 berarti kesedihannya sangat berat. Saat ini perasaan Sally ada pada angka dari angka 7 sebelumnya menjadi angka 6 itu menunjukkan bahwa sudah ada perkembangan yang sangat positif dari diri sendiri. Menurut Sally, apa kekuatan yang membantu Sally bertahan sampai hari ini? Saya berusaha sabar dan tetap belajar. Jadi Sally memiliki sikap sabar dan tetap bertanggung jawab terhadap belajar. Itu merupakan kekuatan yang sangat baik sekali untuk diri Sally untuk perubahan yang akan datang selanjutnya. Saya melihat bahwa walaupun sedang menghadapi masalah, Sally ini tetap selalu berusaha menjalani aktivitas dengan baik. Hal itu menunjukkan bahwa Sally memiliki kemampuan untuk bangkit menjadi versi yang lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan Sally? Saya harap bahwa Sally dapat terus mempertahankan hal-hal positif yang sudah Sally lakukan. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan lebih tenang. Pada
Refleksi pertama, Sally berharap dapat lebih tenang dan lebih fokus dalam belajar. Menurut Sally, apakah tujuan itu sudah tercapai? Dengan menggunakan skala yang sama, yaitu angka 1 berarti kesediaan sangat ringan dan angka 10 itu berarti kesediaan yang cukup berat. Menurut Sally, saat ini Sally ada di angka berapa? Baik, dari angka 10 dari awal konseling menjadi angka 4. Itu sangat menunjukkan bahwasannya perkembangan yang cukup baik dari diri Sally tersebut. Selama proses konseling ini, Sally telah belajar mengenali perasaan yang muncul, lalu juga menemukan cara yang membantu Sally untuk merasa lebih tenang dan mulai kembali fokus pada belajar. Apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan yang Sally rasakan? Baik sekali, jika suatu saat perasaan sedih itu muncul kembali, apa yang akan Sally lakukan? Saya akan berdoa dan bersyukur kepada orang-orang. Siapa saja yang dapat memberikan benar kepada saya? Baik, berarti Sally memiliki orang-orang yang dapat membantu ketika Sally sedang merasa tidak baik saja. Terima kasih atas keterbukaan Sally dan kerjasama Sally selama proses ini berlangsung. Saya percaya Sally memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan kemudahan dalam setiap langkah yang akan Sally jalani. Untuk sesi 5 ini sekaligus sesi terakhir kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.